Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai konseling kelompok pada hari ini, ada baiknya kita akan berdoa. Silakan satu orang untuk memimpin doanya. Ayo silakan. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari sini, saya Reza. Saya Aisyah, Rita Abdullah. Saya Nadia. Saya Arya Turyawa. Saya Muhammad Gazi Komaili. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa tujuan dari layanan kita ya. Jadi tujuan dari layanan kita itu adalah untuk membantu peserta didik dalam mengentaskan permasalahannya. Jadi ada yang sudah pernah ikut konseling kelompok sebelumnya? Belum ya. Jadi belum tahu konseling kelompok ini apa. Ya, jadi kalian per individu untuk menjelaskan permasalahan yang kalian hadapi atau kalian alami saat ini. Lalu kita bersama-sama untuk mengentaskan permasalahan tersebut. Dan keputusan atau solusi yang ingin diambil oleh teman atau orang yang mengalami permasalahan tersebut itu diserahkan kepada orangnya langsung. Jadi kita tetap membantu bersama ya. Oke. Selanjutnya di dalam konseling kelompok ini ada namanya asas-asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Jadi kalian semua ini dipanggil ya ke ruang BK. Jadi kalian harus merasa sukarela, ya, sukarela kan? Sukarela, oke. Itu namanya asas kesukarelaan. Selanjutnya itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini apapun yang kalian jelaskan, apapun yang kalian ungkapkan selama kita melakukan proses konseling kelompok ini, itu harus dalam kelompok ini aja harus merahasiakannya. Kita aja yang harus tahu, jangan sampai orang lain tahu, oke? Itu namanya asas kerahasiaan. Lalu ada namanya asas keterbukaan. Kita tidak ada di sini yang ditutup-tutupi. Kita semua harus jujur. Oke? Mengerti? Oke. Selanjutnya asas kekinian. Asas kekinian ini kalian mengungkapkan permasalahan kalian yang sedang kalian hadapi. Oke? Sudah mengerti? Lanjut. Sebelumnya kita harus mengucapkan janji kerahasiaan. Silakan ikuti Ibu ya. Kita mulai. Saya Rahmawati Putri AS. Saya Aisyah Abdullah. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Sekarang kita sepakatin, sudah berjanji, sudah tahu asas-asasnya tadi dan tujuannya tadi. Kita sudah sepakat? Oke. Topik pada hari ini yaitu tentang kedisiplinan. Silakan, Ibu akan memberikan kalian form, yaitu namanya form scaling questions. Nah, di sini kalian harus isi. Nah, di sini kalian pilih dari 0 sampai 10, rate permasalahan kalian seberapa berat permasalahan yang kalian alami saat ini. Lalu kalian list permasalahannya di sini, ceritakan. Nanti baru Ibu tunjuk satu-satu orang melihat rate-nya.
Dan nanti kita sepakati ya, siapa yang ingin kita bahas, masalah siapa yang ingin kita bahas. Oke? Silakan bagi. Silakan. Tulis namanya, kelasnya. Nah, nanti kalian ada kan dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 itu kalian lingkarin. Angkanya kalian lingkarin. Ya, ceritakan permasalahan. Kalau solusinya jangan diisi dulu. Sudah semua? Oke. Baik, mulai dari sini ya Ibu periksa. Coba diangkat. Oke, ini 3. Selanjutnya berapa? 2. Oke, selanjutnya. Oke, 9. Selanjutnya 6. Selanjutnya ada 3 dan 3. Jadi kita sepakati siapa yang ingin kita bahas dulu untuk permasalahannya. Yang paling tinggi kita bahas. Jadi siapa? Desta. Oke, Desta ya. Kita sepakati. Oke, silakan Desta untuk menceritakan apa permasalahannya. Oke. Baju sering keluar. Nah, kita harus membantu teman kita, ya. Siapa ingin memberikan solusi pertama untuk Desta? Satu. Ya dari sini, coba beri
berikan solusinya untuk teman kamu. Menurut saya mulai belajar dari Desta, tolong perhatikan. menurut saya mulai belajar dari hal kecil untuk mematuhi aturan sekolah. Oke. Sudah? Sudah. Desta harus ingat nih solusi-solusinya yang teman-temannya berikan. Oke, selanjutnya solusinya Menurut saya cara berpakaian tidak terlalu ketat kalau bajunya sering keluar. solusinya agar tidak keluar bajunya itu tidak keluar lagi gimana? Agar tidak melanggar lagi, untuk Desta apa solusinya? Oke, saling mengingatkan temannya. Oke, lanjut. Kalau masalah rambut lebih baik ditaati karena itu juga mau mencerminkan keselamatan. Selanjutnya, Menurut saya untuk rambut harus lebih ditaati jangan membuat. oke. Selanjutnya, Menurut saya harus berubah dalam segala teman juga harus punya. oke. Desta, dari solusi-solusi yang teman kamu berikan, solusi yang mana yang ingin kamu pilih untuk mengatasi permasalahan kamu? Rambut, solusi dari Aisyah. Ya, silakan kamu tuliskan solusi yang diberikan oleh Aisyah di barometer. Oke, selanjutnya siapa lagi permasalahan yang akan kita bahas? Tadi si Desta berapa? 9. Oke, selanjutnya yang di bawah Desta siapa? Aisyah. Oke, silakan ceritakan permasalahan yang Ini permasalahan itu aku suka mengambil pelanggaran kaos kaki soalnya pelatihan itu harus pakai kaos kaki yang panjang terus serta gambar. Sedangkan aku suka banget pakai kaos kaki yang agak gambar kayak kawas atau buah-buahan. Terus aku pernah juga waktu itu disita kaos kakinya karena melanggar pelatihan itu. Baik. Nah, siapa yang memberikan solusi untuk temannya? Silakan. Menurut saya Aisyah harus lebih menyampaikan karena sekolah tidak ada peraturan juga dari sampai tingkat. Oke, itu aja. Oke, selanjutnya siapa lagi? Ayo. Oke, silakan. Menurut saya kalau masalah kaki ya harus menaati peraturan sekolah ya. Kita harus menggunakan kaos kaki yang panjangnya di atas mata kaki dan juga harus kan kita kan sudah dikasih kaos kaki dari sekolah kan karena menjaga dan menggunakan kaos kaki itu. Oke, selanjutnya. Siapa? Oke, silakan. Saya kalau saat di sekolah lebih baik mematuhi aturannya Itu aja. Berarti sama ya rata-rata. Coba. Ada lagi solusinya yang lain? Jadi si Aisyah ya. Aisyah itu kaos kakinya suka yang berkarakter. Terus pendek ya? Pendek? Nah, pendek. Jadi solusinya apa gitu? Ya, silakan. Saya harus lebih perhatian karena sudah tahu betul kesedihan yang nanti siangnya kalau Jadi, saya
misal ini ada sebuah aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah, yaitu menggunakan bahasa yang terkait kunci dan tidak perlu. Oke, baik. Jadi sekarang Aisyah, solusi dari teman-teman kamu yang mana ingin kamu pilih? Ingazi. Oke, silakan tulis dulu solusinya. Oke, tadi berapa rate-nya? 6. Oke, di bawah itu ada, masih ada 3 ya. Oke, dari ketiga orang ini ya, siapa namanya? Gazi, terus Nur Zahra. Oke, terus sama. Jadi kita sepakati untuk permasalahan siapa dulu di antara 3 itu. Ayo pilih. Ya apa? Ini ya, oke. Sudah sepakat belum nih? Semuanya sepakat? Oke, silakan. Oke, permasalahannya saya suka misalnya di sekolah itu waktu itu nggak boleh sampai Sudah mendengar permasalahannya? Silakan berikan solusinya. Atau ada permasalahan yang sama dengan ada yang permasalahan yang sama dari antara 2 ini? Ada semuanya? Oke, silakan coba berikan solusinya untuk Mas. Oke, silakan. Yang mana dulu nih? Mana? Oke, ini aja dulu. Oke. Saya kalau lagi di sekolah itu kan kalau lagi di rumah atau Sampai kami aja. Nah, gitu ya. Oke. Oke, silakan. kalau saya kalau memang itu boleh tapi tidak terlalu kan kita masih belajar juga gitu di sekolahan dan tentunya juga dalam duit. Kalau mau menor tuh lebih baik di luar sekolah saja. Oke. Bisa diterima? Oke. Lanjut. Siapa nih di antara? Oke. Lanjut. Oke. Apa? Menurut saya ya, kalau masalah kita di sekolah lebih baik tidak usah digunakan ya, karena kita ini di sini untuk mengejar pendidikan, bukan untuk mengejar kecantikan ya. Lebih baik kita belajar dengan fokus tanpa bermake up ya. Sudah menurut saya. Bagus sekali juga ya. Satu sekian. Siapa lagi? Oke. Boleh. Untuk Rizka boleh saya mungkin tapi jangan terlalu tebal dan memang Saja. Oke. Yang sama ya. sama-sama jadi masih belajar jadi kalau pakai betul apa pandangan dari masyarakat luar. Jadi ada yang setuju tapi nggak terlalu minor, ada yang nggak usah lah ya, kan kita masih belajar ya, fokusnya belajar di sekolah, tanpa make up pun nggak apa-apa ya kan. Oke, nggak apa-apa. Jadi si Rizka solusi dari mana teman? Dari sini kan gaji. Hasil solusinya tadi udah dipakai ini ya. Oke, ya silakan tulis solusinya.
Oke, Gazi silakan ceritakan permasalahannya. Masalah saya itu sama kayak kita, masalah rambut dan juga pakaian dalaman warna hitam. Karena menurut saya pakai warna hitam itu ya sedikit gak ganggu lagi menurut saya. Oke, benar. Menurut Gazi, kalau pakaian dalamnya warna hitam ya mengganggu. Terus apa lagi tadi? Rambut. Iya. Rambut juga. Kenapa rambutnya? Ya, sering dipakai. Sering kena razia. Iya. Nah, jadi teman-temannya yang lain sudah dengar permasalahannya, silakan berikan solusinya untuk Gazi. Oke, silakan. Saya kan sekolah sudah punya peraturan sendiri-sendiri, lebih baik kita taati saja meskipun tidak mengganggu peraturan. Oke, Gazi udah dengar? Oke, silakan. Oke. Kalau saya mungkin nggak apa-apa, soalnya mungkin tidak semua orang boleh baju warna putih. Kalau bulan kan tidak begitu, jadinya kayak nggak cocok untuk dipakai saudara. Ya kan apa kalau Gak apa-apa kalau baju dalamnya hitam ya. tidak sering. Oke, lanjut. Siapa yang memberikan solusi? Silakan. Menurut saya Gazi soal pakaian dalam kami tidak masalah karena yang sama kayak sebelum semua sudah dengan pilihan kalau perlu yang sebenarnya ada tapi kalau tahun ini yang di akhir proses sekolah kalau kita benar-benar Oke. saya pakai baju dalam hitam itu kalau pakai baju di sana mesti kelihatan terus jadi pakai Oke, solusinya kalau misalkan baju muslim, gak apa-apa kalau pakai baju dalaman putih gitu. Oke, lagi. Saya kalau pakai baju dalaman itu tidak masalah. Misalkan tidak semua orang juga memiliki warna putih dan tidak semua orang tetap memiliki. Oke, Gazi, dari solusi temanmu, yang mana yang ingin kamu pilih? Desta. Solusi Desta. Oke. Oke, sudah. Nah, selanjutnya ada satu lagi, silakan ceritakan. Sepakat ya dulu ya? Ya, Oke. permasalahan saya adalah belum tidak menyapa dulu penolak pilihan itu Oke. karena jajan saat jam pelajaran. Oke. Kalian mendengar semua? Apa permasalahannya? Dia itu rekomendasi yang dulu kan. Menghindari guru, terus? Dan juga pelajaran. Oke. Silakan memberikan solusi. Oke, silakan. Oke, kalau menurut saya terkait jajan jangan jam pelajaran karena dulu masih belajar untuk melihat murid-murid di sana. Oke, selanjutnya. Terus juga Oh, masih ya, masih. Oke. terus juga
kalau misalnya ada guru itu disapa, jangan diambil lagi. Maksudnya guru disapa sebelum yang Oke, selanjutnya. Ya, Menurut saya kalau kantin pada pembelajaran itu seharusnya nggak boleh ya, tapi ke kantin pada pelajaran itu harus izin dengan guru yang mengajar ya. Misalkan kita bertemu dengan guru di kantin pada jam pelajaran, jelaskan saja. Kalau misalkan kita belum pergi ke kantin waktu istirahat, jelasin aja ke gurunya, jangan sampai Guru lebih baik siapa saja karena itu tidak sopan untuk mencari guru. Kedua, guru tersebut tidak akan marah. Terus itu ada di kantin kurang lebih sama kayak gazi. Selanjutnya. Ya. Menurut saya kalau pergi ke kantin pada saat jam pelajaran itu jangan kan sekolah sudah diberi waktu istirahat itu 2 kali, itu sudah lebih dari cukup. Menurut saya kalau guru yang pemimpin tidak sekali kepada kantin. Oke. Ya, gimana solusi dari siapa yang ingin tulis? Oke, silakan tulis solusi. Tinggal satu orang lagi ya. Terakhir, yuk kita bahas sama-sama. Silakan. Ini masalah saya ini sama seperti versi kita. Saya merasa berat bertemu dengan pihak sekolah jika melanggar aturan yang berlaku dan rambut. Sering diadakannya razia yang sering terjadi di setiap minggu di akar. Jadi kamu merasa nggak setuju dengan razia itu? Nah, oke. Jadi pendapat kalian gimana? Ya, silakan. Solusi atau pendapat bebas, terserah. saya kita sebagai siswa satu dan juga laki-laki ya, kita mengerti ya tentang rambut ya. Kalau misalkan itu ya jangan dalam banget gitu ya, sekolah ya, soalnya kalau udah kelihatan kulit kepala itu sudah mungkin melebihi saja penampilannya. Ya lebih baik dia tegur atau potong dikit aja ya, jadi kita itu disuruh rapikan dengan sesuai aturan gitu saja. Oke, bagus sekali ya. Oke, selanjutnya. Menurut saya juga sama seperti dari suami, kalau udah terkait dengan tuh kadang nggak bisa dirapin lagi dan kemana tempat tadi baru dari potong lagi. Oke. Itu kalau masalah rambut ya Betul ya. Selanjutnya, silakan. menurut saya kalau misalnya sama dengan kalau cuma sih kalau misalnya sudah dengan tidak bisa dilakukan lagi berbeda kalau misalnya ada regulasi yang bisa Oke, selanjutnya. Menurut saya untuk razia rambut sebelum-sebelumnya pasti sudah dikasih peringatan ke laki-laki. Ya. Dan misalkan juga masih pernah razia, saya setuju jangan potong dalam-dalam banget karena katanya juga itu aneh juga.
Terus aja. Oh iya. Dan saya tetap taat peraturan sekolah kalau misalnya disuruh itu. Oke, gimana? Pilih yang mana? Yang terbaik, solusi yang terbaik. Oke, silakan tulis solusi. Oke, sudah. Oke, kita sudah semua membahas permasalahan-permasalahan yang kalian alami dan telah diberikan solusinya ya. Nah, sekarang boleh satu orang untuk menyimpulkan apa saja yang kegiatan kita yang sudah kita lakukan. Orang kan dan Kesimpulan saya kita sebagai satu ya sama-sama saling menaati peraturan yang ada di satu ini ya karena dan awal juga sudah menandatangani ya surat awal sekolah ini ya itu dari sisi sekolah itu kita harus menaati saja peraturannya karena kita ini sebagai masa itu sebagai siswa juga dan saling menaati peraturan itu dan Oke, bagus sekali ya. Memang peraturan sekolah itu sangat penting. Ya. Namanya juga tata tertib. Kalian apalagi kalian siswa SMA Negeri 1 Palembang, Semansa adalah sekolah yang terfavorit. Kalian harus merasa bangga sudah masuk ke SMA 1. Jadi mohon untuk tata tertib kita semua harus menaati. Karena itu penting sekali adanya tata tertib agar kalian bisa disiplin, menanamkan sikap disiplin kepada diri kalian untuk menjadi terbiasa, sehingga nanti apabila kalian sudah keluar dari Semansa ini, kalian bisa menerapkan itu untuk di tempat kerja dan di tempat-tempat mana lain. Karena di semua tempat itu pasti ada tata tertibnya, ada peraturan dan harus ditaati ya. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menyimpulkan dari pertama itu kita sudah menceritakan atau mengungkapkan permasalahan sampai kita solusi dan akhirnya kita akan memberikan kesimpulan kegiatan kita, merefleksikan diri sudah ya. Nah sekarang Ibu di sini ada lembar evaluasi, silakan kalian isi. Silakan tulis namanya, itu lembar ini, lembar evaluasi yang ada nggak tulisannya lembar evaluasi di situ ya, di belakang. Ya, selanjutnya
Nah itu dulu. Tanggal 24 April 2025. Jawabannya nggak bakal penyampaian sekarang aja. Itu kayak jawabannya. Di seluruhnya. Nggak apa-apa. Selamat. Bisa udah.
lihat alamnya. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Sebelumnya ingin menanyakan perasaan kalian sih. Bagaimana perasaannya setelah mengungkapkan permasalahan kalian dan solusinya sudah dicari bersama-sama? Gimana? Gimana dia sih? Lega ya? Oke, siapa lagi yang mengungkapkan perasaannya setelah sama? Rasa lega? Ada yang berbeda? Sama semua. Baiklah, semoga permasalahan yang kalian hadapi itu bisa kalian tuntaskan sendiri ya, secara mandiri ya. Kalau kalian ingin konseling, ingin curhat, boleh datang ke rumah BK untuk menemui ya. Oke ya. Baiklah, itu saja untuk layanan konseling kelompok kita pada hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.